Gereja adalah persekutuan umat yang terpanggil untuk menumbuhkan iman kepada Tuhan dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kuasa pengajaran. Dalam buku Effective Bible Teaching 2012, mengajarkan bahwa pengajaran gereja bertujuan untuk memperlengkapi jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus, serta mencegah jemaat dari kesesatan. Kuasa pengajaran ini bersumber dari Tuhan dan harus berlandaskan pada Alkitab sebagai pedoman utama bagi iman Kristen. Dalam pelaksanaannya, pengajaran dilakukan oleh individu-individu yang telah dipilih dan ditabiskan, misalnya seperti pendeta, sintua, serta anggota jemaat yang dipercaya, melalui liturgi ibadah, khotbah, dan pelayanan lainnya. Data yang kami dapat, gereja adalah tempat untuk berkumpul dan menumbuhkan iman kepada Tuhan. Pengajaran harus berlandaskan Alkitab sebagai pedoman utama, dan gereja memiliki kuasa mengajar yang berasal dari Tuhan dengan tujuan untuk menuntun jemaat agar mampu hidup sesuai ajaran Kristen. Untuk meningkatkan keterlibatan, gereja mengadakan berbagai aktivitas pelayanan, seperti contohnya song leader atau pelayanan altar. Gereja menyampaikan ajarannya melalui orang-orang yang telah ditunjuk atau ditabiskan seperti pendeta, sintua, guru, huria, dan diakonis. Pengajaran disampaikan lewat berbagai cara seperti khotbah, kelas bimbingan, sekolah minggu, serta kelompok ibu-ibu atau lansia. Ajaran yang diberikan menyeimbangkan antara doktrin dan praktik seperti pengakuan dosa dan pemahaman akan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Tantangan penyampaian ajaran meliputi jemaat yang terlalu percaya informasi keliru, sikap apatis dan fokus berlebih pada perpuluhan, hingga mengabaikan iman dan pelayanan. Jadi solusi yang ditawarkan adalah menyampaikan fakta yang benar serta terus mendorong keterlibatan aktif jemaat dalam kegiatan gereja. Oke, sekarang kita akan menganalisis hasil wawancara tersebut berdasarkan perspektif teologi reform. Jadi, gereja bukan hanya tempat bagi orang-orang yang terpanggil untuk menumbuhkan iman, tapi lebih dari itu, gereja adalah komunitas orang-orang kudus yang terdiri dari mereka yang percaya dan dikuduskan di dalam Kristus. Dan Kristus adalah kepala dari gereja. Gereja adalah komunitas orang-orang percaya sejati yang dipersatukan dalam iman, penyembahan, dan pelayanan dengan dimensi yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang menekankan pentingnya khotbah, sakramen, dan disiplin yang benar. Dalam pemerintahannya, gereja mendapatkan kuasa untuk melakukan pendisiplinan. Nah, di dalam disiplin tersebut, gereja ditugaskan untuk memberikan pengajaran. Pengajaran gereja berfungsi untuk memberikan pengajaran tentang doktrin-doktrin Alkitab, prinsip-prinsip, dan aplikasi praktis dari Alkitab. Pelayanan ini bertujuan untuk mendidik orang-orang percaya tentang iman mereka dan membantu mereka memahami perintah-perintah Allah dan bagaimana menjalani kehidupan kekristenan mereka. Pengajaran yang benar adalah tanda yang penting dari sebuah gereja. Nah, pengajaran di dalam gereja harus berlandaskan pada Alkitab. Oleh sebab itu, gereja harus menjaga agar Alkitab terhindar dari kesalahan. Gereja harus memberitakan Injil baik kepada orang yang percaya maupun yang belum percaya dan menolong orang Kristen untuk bertumbuh di dalam iman mereka. Gereja harus tetap setia kepada pesan asli keselamatan di dalam Kristus. Gereja tidak boleh mengubah ajarannya untuk menyenangkan pemerintah, ilmu pengetahuan maupun budaya. Nah, gereja juga harus terus mempelajari Alkitab secara mendalam dan melatih para penatua, pendeta, dan pengajar di masa depan untuk meneruskan kebenaran kepada generasi berikutnya, sehingga tidak ada kesalahan di dalam pengajaran gereja. Pengajaran di dalam gereja sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa saja. Ini disebut sebagai general office, di mana semua orang Kristen terpanggil untuk mengajar, termasuk wanita. Tertulis di dalam Kolose 3 ayat 16. Namun, ada juga yang disebut sebagai special office, di mana ini adalah orang-orang yang terpilih dan ditabiskan saja yang bisa melakukan pengajaran di gereja, terkhususnya adalah pria. Nah, special office ini juga bisa disebut sebagai teaching elder. Nah, mereka adalah orang yang dikhususkan untuk mengajar di dalam gereja, di depan seluruh jemaat. Mereka adalah orang yang dibebaskan dari kegiatan-kegiatan lain untuk memberikan perhatian dan energi penuh untuk menafsirkan dan mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Untuk memastikan pengajaran tetap efektif, menarik, dan juga berdampak bagi jemaat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pelatihan bagi pengajar dan pemimpin rohani lainnya. Seperti apa? Misalnya seperti gereja dapat mengembangkan pelatihan rutin bagi pendeta, guru sekolah minggu, atau pemimpin rohani lainnya. Selain itu dapat juga dilakukan mentoring oleh pemimpin senior kepada generasi muda dalam pelayanan pengajaran.
Dan tak kalah penting juga adalah workshop studi Alkitab. Pengajaran dapat memberikan pendalaman doktrinal. Yang kedua, metode pengajaran yang lebih interaktif, di mana membangun keterlibatan pada jemaat, misalnya seperti baca gali Alkitab, pemuritan, yang para jemaat bisa diskusi langsung, atau juga seperti proyek dalam aksi sosial, di mana pengajaran dapat diajarkan dengan cara yang lebih nyata. Ketiga, pemanfaatan media digital. Di era digital saat ini, gereja dapat menggunakan media untuk memperluas jangkauan pengajaran, seperti menggunakan siaran online atau podcast, atau juga aplikasi atau website yang bisa digunakan gereja, sehingga jemaat dapat mengakses bahan belajar, renungan, atau forum diskusi. Selain itu, saat khotbah, pendeta juga dapat menggunakan multimedia yang berisikan infografis atau PowerPoint untuk menyampaikan khotbah lebih menarik dan juga lebih mudah dipahami. Keempat, keterlibatan jemaat dalam pengajaran. Keterlibatan jemaat dan pengajaran sangatlah penting dalam proses belajar mengajar. Misalnya dalam pemuritan, jemaat bisa belajar dan membimbing satu sama lain. Atau juga kita bisa mendorong generasi-generasi muda menjadi fasilitator diskusi atau membuat konten tentang gereja.